Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking Rise. Jadi kali ini gua bakalan lanjutin dari problem yang kemarin di part kedua berarti sekarang ya. Jadi part kemarin itu kita ngebahas soal apa aja sih problem yang terjadi bagi free to play. Kesalahan yang seharusnya tidak perlu dilakukan ya, kalau misalkan kalian ingin memainkan game ini serta status kalian ingin menggunakan cara free to play. Oke, lanjutannya apa yang ingin kita bahas? Mari kita mulai. Ya, baik. Sambil kita sebelum melanjutkan, apa saja sih bagian yang jadi problem atau permasalahan yang sering menjadi kesalahan bagi free to play dalam memainkan game ini, utamanya untuk membangun akun dari nol sampai nanti ketemu di season 4 atau ya prosesnya seperti apa seperti itu ya. Nah, kita jawab dulu tanggapan dari beberapa orang yang entah itu nge-DM gua atau entah itu komen ya, walaupun nggak semuanya bisa gua tampilkan, intinya ada beberapa hal yang perlu diluruskan. Yang pertama di soal hero ya. Kalau misalkan kalian soal hero, kemarin kan gua sempat mengecualikan yang namanya hero collapse. Nah, ternyata masih ada yang mempertanyakan lagi gitu ya. Bagaimana dengan hero yang gratisan? Jadi hero itu di game Viking Rise ini ada dua hero legendary yang itu adalah full gratis. Sebenarnya nggak dua sih, cuman yang untuk tipe pertarungan itu dua. Sedangkan untuk tipe pertanian itu bisa banyak. Kalian bisa menggunakan si Varka atau si Sela, itu bebas. Itu bisa dibilang hero gratisan juga. Atau misalkan pengen Sigurd, atau juga kalian bisa pengen hero gens bebas. Karena hero-hero ini pasti muncul di toko klan. Itu juga sama dengan Gregory ya. Gregory itu juga muncul di toko klan. Hanya saja tinggal kalian mau memfokuskan dia seperti apa. Jadi bagi gua ketika hero itu adalah hero yang gratis yang bisa kalian awakening asalkan kalian rutin ikutin event atau asalkan kalian mengikuti jangka waktu tertentu ya. Jadi gak usah buru-buru. Nah, kenapa gua bisa bilang ada hero gratis yang istilahnya itu sudah disediakan oleh development atau EGG untuk awakening dipermudah ya, hero-hero tadi itu gitu. Dan kedudukannya apa yang gua bilang sama antara hero collapse dengan hero gratisan adalah kalau hero gratisan kalian nggak usah mikir dia bagus enggak ya, istilahnya mau dia bagus mau enggak ya, namanya hero gratisan itu pasti ada batasannya dibandingkan dengan hero yang istilahnya kita bakalan mengorbankan shard universal ke dia. Itu layak, jelas ada perbedaannya.
Contohnya banyak yang mempertanyakan soal Gregory. Apakah Gregory itu layak untuk di Awakening? Ya karena dia hero gratisan, ya itu tentu saja layak-layak saja gitu. Karena dia tidak mengganggu. Kenapa tidak mengganggu? Ya, dia Awakening itu jangan pernah kalian gunakan yang namanya universal shard. Kalau misalkan hero gratisan itu gunakanlah dengan cara yang sudah disediakan oleh development. Jadi kalau misalkan kalian pengen lebih jelasnya hero kayak Gregory ini, kalian kan tinggal cukup ke toko klan saja. Nah, di toko klan ini kalian bisa mendapatkan hero-hero yang bisa notabene garis bawah gratis ya. Contoh kayak Sigurd ini atau Sela tadi juga ya, Jens. Itu nggak perlu kalian buru-buru untuk awakening, santai saja. Kalian bisa awakening kapanpun kalian mau. Hanya saja menurut gua itu mereka tidak pantas untuk menggunakan yang namanya syarat universal. Makanya kalau misalkan kalian pengen awakeningkan mereka, ya sudah pakai jalur toko plan saja. Dan kalau misalkan menggunakan jalur toko plan, ya berarti yang perlu kalian perbagus itu adalah bagaimana cara kalian untuk mendapatkan poin worker. Dan jelas gue sudah pernah bikin videonya, jadi cek aja di playlist dimana membuat eh, koin worker kalian tuh lancar. Dalam artian seminggu itu kalian sudah dipastikan dapat 120.000 koin worker. Kalau misalkan lagi bagus ya, kalian bisa hampir 200.000 koin worker. Dan untuk belanja di toko klan ini, ya itu sangat lancar-lancar aja ya bagi gua. Jadi kalian bisa membeli apa saja yang kalian butuhkan. Apalagi di season 3 nanti kalian bakalan sering nemu yang kayak gini, bahan-bahan monster yang dijual di toko klan. Nah, kalau bahan monster ini kenapa walaupun harganya agak mahal ya, sekitar 6.000, itu lebih baik daripada kalian ngegacha gitu. Jelas kalian kalau dapat namanya peti bahan monster itu semuanya gacha. Maksudnya gacha gimana? Jadi belum tentu persentasenya bakalan mendapatkan barang yang kalian butuhkan. Bahkan paling sering adalah mendapatkan barang yang tidak kalian butuhkan lagi. Atau kalian butuh sesuatu yang lebih urgent daripada barang itu. Seringnya seperti itu. Maka kalau hero-hero yang semacam ini itu sudah tidak ada label pertanyaan kayak apakah bagus untuk di awal planning atau tidak gitu. Semua yang labelnya gratis, ya kalau kalian bisa, ya udah lakukan saja. Toh namanya juga gratisan, toh namanya juga hasil apa jerih payah yang tidak mengganggu ke planning kalian, itu fine-fine aja sih menurut gua. Kecuali kalau misalkan dia mengganggu ke planning kalian. Contoh seperti yang gue bilang kemarin, semua hero yang ada di season itu kalau misalkan kalian pengen mengawakeningkannya, caranya rata-rata pasti menggunakan shard universal untuk membantu awakening. Jadi bisa dibilang hero utama itu adalah hero-hero yang memang dia pantas untuk mendapatkan bantuan dengan shard universal. Maka itu layak buat kalian sebut sebagai hero-hero utama dibandingkan dengan yang tadi yang gratisan. Jadi kalau yang hero-hero utama ini kalian boleh tuh kayak mempertanyakan ini bagus nggak nih kalau di awakening, ini bagus nggak nih kalau misalkan tinta investasi, itu baru jelas. Kalau hero gratisan mah nggak usah ditanya dia bagus atau enggak, yang penting kita punya awakening udah cukup kan gitu. Nah, itu senasib dengan yang namanya You're a force of hero nature, collapse. Vegas. Hero collapse cuman lebih baik daripada hero gratisan karena hero collapse itu juga sama tidak mengganggu yang namanya alur hero utama. Karena hero collapse itu dia tidak bisa menggunakan shard universal. Tetapi untuk mendapatkannya secara gratis, kalian harus mengikuti event-event yang sudah disediakan oleh development.
Karena sebelumnya Hero Collapse itu pasti berbayar. Dan juga nanti bakalan ada event-event yang istilahnya sambil berbayar ya, banyak item-item yang diberikan juga. Tapi kalau pengen versi gratisnya bisa, tapi perlu waktu yang cukup lama. Bisa di event yang akan datang atau di event yang akan datang lagi bakalan mempermudah untuk kalian yang ingin mendapatkan hero collab secara gratis. Contohnya yang halal ini. Jadi sebelumnya ada Valhalakal. Valhalakal itu kalian tidak bisa mendapatkan halal dalam keadaan awakening karena kalian gratisan. Makanya oleh IGG ada lagi nama eventnya, yaitu adalah Valhalla Summon seperti yang kemarin. Dan ini membantu untuk kalian mengawakeningkan hero collapse yang belum sempat kalian awakeningkan. Apakah kedepannya ada event yang serupa lagi? Kita tidak tahu. Makanya kalau hero collapse atau hero yang tidak bisa menggunakan set universal, ketika ada kesempatan yang diberikan dan itu ada kemungkinan untuk awakening, ya udah awakeningkan saja gitu, nggak usah bertanyakan ini bagus atau enggak. Tapi setidaknya ini lebih baik karena hero collapse itu kadang kan ada beberapa hero pilihan dan kita walaupun pakai jalur gratisan kadang kita nggak bisa langsung mengawakeningkan ketiganya. Kalau di sini kan 3 hero nih, ketiganya secara bersamaan, otomatis kita perlu menentukan mana yang diprioritaskan, mana yang tidak. Maka pertanyaan saya, apakah pantas ini untuk di-awakening? Itu layak. Jadi sekali lagi, kalau misalkan itu hero gratisan, ya udah kalian nggak usah tanyakan dia layak atau tidak lah, yang penting dia sudah awakening. Dan ya namanya gratis nggak usah pun buru-buru gitu, karena namanya gratisan selalu ada batasannya. Jadi tidak perlu kalian buru-buru untuk awakeningkan dia. Oke, itu udah jelas ya untuk pembahasan hero, biar kalian jelas mana hero yang jadi priority, mana hero yang penting awakening, mana yang enggak. Terus yang tadi satu lagi hero, kalau misalkan kalian masih mempertanyakan, yang cukup layak juga itu adalah hero Ivana. Hero Ivana ini juga sama bagusnya dan dia bisa awakening secara gratis juga. Yang penting kalian rajin ikut yang namanya event Secret Crucible. Jadi ya intinya mah ada banyak cara sesuai eventnya masing-masing. Oke, lanjut. Yang bakalan kita bahas kesalahan untuk kalian yang free to play selanjutnya, yaitu di nomor ketiga, karena kemarin gua sudah bahas yang pertama dan yang kedua. Kita masuk ke yang ketiga sekarang. Yang ketiga itu adalah kita bahas di bagian mon. Jadi mon itu adalah komponen penting juga untuk menyebabkan pasukan skuad kalian itu layak atau tidak gitu untuk kedepannya di battlefield ketika kalian mulai berperang di KVK3 atau nanti di SOC season 4 ya. Nah, mon itu penting. Kenapa mon itu penting ya? Karena dia juga berdampak ke semua hal yang akan terjadi di KVK 3 ke atas. Jadi persiapkan kalian selama 1 tahun itu sangat penting banget. Nah, pertama, mon itu kalau misalkan kalian ada di KVK season 3, minimal kalian sudah mulai ke titik maksimal minimal ya. Minimal itu di 3000. Jadi ketika kalian sudah memiliki satu hero ketika kalian sudah memiliki satu mon tipenya yang sesuai dengan role kalian ya, dan juga partnya juga sudah sesuai semua, maka target altitude itu adalah 3000 minimal di KVK 3 dan 4000 minimal di KVK 4 seperti itu ya. Anda bisa dianggap layak untuk berada di medan pertempuran. Nah, contoh kalau di gua itu adalah role utamanya archer, maka yang gua cari adalah elemen api.
Jadi inilah elemen api. Dan gua baru-baru ini saja sih bisa memaksimalkan part legendary ini di stat yang sama. Stat apa? Stat attack. Di sini kita bisa lihat ya. Mulai dari ekor, punggungnya, serta dengan kepalanya itu adalah stat attack semua. Maka kalau sudah memenuhi syarat seperti ini, aptitude itu harus di minimal 3000 biar kalian bisa memaksimalkan di sini. Jadi kalian bisa lihat ketika attack powernya atau stat attack defense atau yang lain gitu ya. Ketika di atas 30% itu berarti dia sudah menandakan aptitude-nya di atas 3000. Itu sudah pasti. Kalau di 4000 itu kemungkinan sekitar 40%-an penambahan statnya, dan itu besar banget. Dan utamakan ya jelas kegunaan dari resonan itu juga sangat membantu ya, apalagi untuk resonan yang tingkat legendary dengan kualitas mount legendary juga. Itu dia. Nah, di sini kadang kita mount itu nggak selamanya lancar ya. Kita mungkin dapat nih mount legendary, tapi kadang stat kita nggak cocok. Nah, karena stat kita nggak cocok, maka kita memaksimalkan di partnya juga menyesuaikan. Kalau di mon biasa rata-rata ya, ketika kita mulai mon itu pasti sudah di atas 1000 ya. Itu udah minimal banget kalau kalian ada di KVK 3. Tapi untuk masalah lipat ini, itu kadang kita nggak dapat sesuai yang kita inginkan. Contohnya di sini gua aja baru dapat yang tipe defense, karena ini monnya tipe defense juga. Jadi mon tipe defense berarti baru part kepalanya saja yang sesuai defense. Sedangkan part untuk punggungnya dia masih HP dan ekornya bahkan belum mendapatkan yang part legendarinya. Seperti itu ya. Karena belum mendapatkan part legendarinya, maka solusinya gimana? Solusinya ya udah tinggal kalian lanjutkan saja. Jadi lanjutkan saja, dan ketika kalian sudah mendapatkan part legendary yang sesuai, maka tinggal kalian investasikan yang namanya buah ke sana. Terus kalau misalkan part legendary tapi statnya tidak sesuai, contohnya di sini HP ya, nggak masalah juga, kalian investasikan saja. Karena kenapa bisa kalian harus investasikan juga? Part kayak ini itu sama dengan kayak equipment, jadi dia bisa dicopot pasang, jadi tidak masalah kalian mau dipasang atau enggak. Contoh di sini ya, ini ada bagian kepala HP lagi, dan kita ketika mau dipasang kayak gini ya, terus kita mau pasang lagi ke atas, ini enggak ada permasalahan sama sekali kawan ya. Jadi mau kalian bolak-balik tuker-tukeran kayak gini itu nggak masalah. Makanya part legendary itu bisa dibilang kalian mau berinvestasi di sana dengan stat apapun tidak masalah, karena memang hoki setiap orang itu berbeda. Karena hoki setiap orang berbeda, jadi nggak masalah kalian menghabiskan waktu di part yang seperti itu lebih baik ketimbang kalian di part yang epic. Karena di part epic ini masih tetap ada peluang ya, peluang untuk gagal walaupun tingkat berhasilnya sampai 80%, tapi tidak bisa dijadikan seperti equipment yang bisa copot pasang, berbeda dengan yang part legendary. Itu sebabnya ketika kalian dapat part legendary sesuai dengan tipe monnya, itu sangat dianjurkan untuk mencapai tadi di KVK 3 minimal aptitude itu adalah 3000. Di KVK 4 nanti minimal aptitude itu 4000, dan juga sudah awak kening kan jelas gitu ya. Di sini juga sama, kita bisa lihat bisa juga. Nah, di sini juga gua masih proses ya untuk mendapatkan infanteri dalam keadaan satu attack yang sama. Jadi statnya adalah stat attack utamanya.
Di sini juga sama pengennya start defense semua, tapi masih terkendala ada salah satu yang belum sesuai. Di sini ekor dengan kepalanya sudah sesuai, tapi punggungnya belum sesuai. Dan ya seperti tadi yang gue bilang, ketika partnya sudah sesuai dengan bagian mount utamanya atau badannya, maka sudah saatnya kalian untuk membuat update-nya minimal 3000. Dan selalu ya, kalau misalkan dipertanyakan sulit bang untuk mendapatkan yang legendary, ya minimal kalian bisa berinvestasi di bagian mount tingkat epic ya, nggak apa-apa gitu. Jadi kalau nanti kalian berinvestasi di mode tingkat epic, ya cukup kalian nanti kalau misalkan mau hon bagian badannya saja. Jadi nanti kalau misalkan dikorbankan ya fine-fine aja, kalian mohonnya juga bisa balik sesuai yang sudah ditentukan sebelumnya gitu. Kalau untuk part legendary itu sudah kayak mutlak ya, kalian kalau misalkan mau berinvestasi di part ya pastikan itu part legendary. Tapi kalau misalkan kalian di body part apa istilahnya bodinya si mon, maka epic nggak apa-apa. Jadi kalian bisa dapatkan epic dan kalian investasikan. Alasannya kenapa? Sambil menunggu kalian mendapatkan mon legendary yang sesuai dengan role kalian. Karena yang kita butuhkan dengan adanya mon, utamanya di KVK 1 dan KVK 2, kenapa nggak masalah kalian menggunakan yang epic, itu ada di bagian kecepatan ya. Jadi kecepatan ini sangat penting. Ketika kalian melawan musuh yang mon epic tapi sudah kecepatannya di atas 40%, kalian masih 20%-an kayak gitu. Ya kapan kalian bisa ngejarnya gitu. Jadi mon itu penting di bagian kecepatannya, utamanya di KVK 1 dan KVK 2. Makanya kalau misalkan kalian kesulitan untuk mendapatkan yang legendary di awal game, tidak perlu berputus asa, kalian bisa berinvestasi di bagian epic saja. Dan yang di hon itu cukup badannya saja tanpa partnya. Partnya boleh kalian hon ketika part itu adalah legendary. Karena kenapa? Nanti ketika kalian sudah dapat mon legendary, kalian tinggal pasangkan saja. Jadi tinggal copot dari yang epicnya dan dipasangkan ke yang legendary itu sendiri. Seperti itu ya. Makanya gue bilang penting buat kalian menentukan mon yang ingin kalian prioritaskan. Tapi kalau misalkan hoki kalian masih belum beruntung, ya itu wajar aja gitu. Karena gue juga ya tadi sampai detik ini saja gue masih untuk mendapatkan versi maksimal dari role yang gue inginkan saja belum dapat gitu. Berbeda dengan role yang lain yang gue bisa mendapatkannya lebih mudah. Bahkan di awal-awal untuk dapat role kayak Pigman ini sangat lancar banget. Gue punya untuk beberapa hal. Ya nanti setelah KVK 3 ini berakhir, gue juga mau menyembelih ya. Beberapa mon legendary ini bakalan gue korbankan yang tidak sesuai, yang sebenarnya nggak gue butuhkan banget. Jadi bakalan gue ganti. Jadi korbankan untuk dapatkan part. Dan nyatanya part yang cukup sulit untuk kita dapatkan ya, itu ada di bagian partnya mon tipe kayak gini nih, tipe-tipe selain emas, selain emas lagi, selain tipe utama. Jadi mon tipe buff seperti ini nih, kadang kita dapat part legendarinya itu cukup sulit ya, tergantung hoki juga. Ya intinya untuk dapat part legendary itu cukup sulit, mau itu tipe yang mana saja. Dan gua ya tetap gue selalu istilahnya menyediakan beberapa opsi yang lain. Jadi di sini juga gue punya opsi untuk yang beruang es juga ada dan versinya udah full juga nih partnya. Terus juga yang destruction juga gue punya.
Kenapa gue berinvestasi juga ke mereka? Karena ya gue archer gitu. Yang dimana penting banget untuk menaikkan damage skill. Dan di sini juga gue lebih suka untuk melihat versi maksimalnya ataupun nanti ketika dia sudah memiliki sayap ya. Jadi anggap saja ini keisengan gue pribadi untuk mendapatkan yang namanya sayap-sayap tertentu yang bagus. Oke. Lalu kesalahan selanjutnya itu adalah akumulasi dari yang sudah gua bahas. Apa? Jadi yang keempat itu adalah role-nya. Jadi kalian sering banget menggunakan bermacam-macam role tapi kalian tidak fokus ke satu sama sekali. Jadi kalian memiliki misal banyak role tapi semua role-nya itu malah tidak maksimal. Contohnya kalian bisa juga lihat di bagian arena seperti biasa. Karena untuk laporannya sebenarnya ada laporan yang cukup menarik ketika T5 bisa menang ke lawan T7 abal-abal itu ada, dan laporannya nggak tahu kenapa hilang jadi gua skip aja. Dan intinya adalah role itu juga mempengaruhi ya. Kita ambil di bagian OVO Monarchs ini ya, biar kita juga sama-sama tahu. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat si OVO ini dia berinvestasi itu hampir di seluruhnya. Dia ingin mungkin memaksimalkan part yang namanya equipment blessed semua ya. Tapi untuk kalian yang free to play kan tidak bisa seperti itu. Kalian seperti yang bahasan gua kemarin, equipment itu nggak bisa kalian semuanya pengen rata gitu. Equipment blessed semua itu sangat berat. Tapi efek sampingnya ketika kalian bisa fokus dan melawan mereka-mereka yang nggak fokus di bagian role-nya, yaitu adalah ini. Kalau buat kalian yang fokus, kalian bisa nih menang by one dengan mereka. Walaupun ini udah full ya kayak gini, antara yang istilahnya ini full equipment blessed dengan gua yang nggak full equipment blessed, gua masih oke, fine aja untuk ngelawan ini. Karena dia belum sampai ke titik yang namanya equipment blessed emas gitu. Kalau cuman equipment blessed dan dia di tingkat epic doang yang walaupun yang lawannya itu full ya, epic gitu misalkan, gue lebih suka pakai jaringan yang kayak gini, dan untuk melawan ini gue nggak takut karena memang jatuhnya gue masih bisa unggul gitu ya. Keunggulan gue mesti ada yang bisa. Makanya sering gue bilang ketika di KVK3 itu role yang kalian fokuskan itu bakalan sering kalian dapatkan lawan-lawan yang lebih easy ketika di open field. Karena kenapa? Ya tadi banyak orang yang tidak sadar bahwasanya dia itu tidak mampu untuk menjadi Kraken atau dia tidak bisa mampu untuk jadi Mega Whale. Kalau Mega Whale mereka itu bisa untuk sampai apa itu yang namanya cuman epic blessed sampai satu full untuk berapa Mars itu bisa karena uangnya juga banyak. Tapi kalau buat orang-orang yang duitnya juga nanggung dan istilahnya dia mau top up juga nanggung, serba nanggung gitu ya kalau kata orang itu ya. Dia nggak bakalan nemu kalian di KVK3 tapi dia udah eh, epic semua atau bahkan emas semua, enggak gitu. Seandainya ini mereka apa dia seandainya nih ya, dia cuman fokus satu Mars aja, gue yakin dia udah full epic semua. Dan bahkan selain full epic, gue yakin pasti sudah ada yang equipmentnya emas. Tapi dia lebih memilih untuk apa? Untuk di split, untuk dibagi ke eh, Mars yang lain. Jadi di sini kita bisa lihat dia menggunakannya banyak equipment blast yang dia gunakan di Mars yang lain. Enggak cuman di Mars utamanya. Mars utamanya itu dia pasti pikemen dengan hero utamanya itu adalah Roski Helgar. Ini adalah squad utamanya. Tapi
squad yang di bawahnya ini bukan squad utama. Ini kalau misalkan kalian menggunakan squad utama, contoh gua Leandra, gua ngetop atau gua nge-war 2 sisanya ini sampai akhir ini, ya gua nggak takut sama sekali kawan. Gua tinggal pasti perbedaan menangnya juga cukup jauh gitu ya. Makanya itu ketika perbedaannya cukup jauh, kalian fine-fine aja, dan untuk free to play nggak perlu kalian banyak-banyak marks, cukup kalian ya maksimalkan satu, dan itu bisa kalian untuk memanen yang namanya kill point ya. Utamanya untuk kalian menyerang ya mereka yang bukan Kraken atau Mega Whale, mereka yang cuman paus T7, ngebet T7 tapi equipmentnya tidak bagus, equipmentnya belum maksimal. Itu adalah target yang istilahnya target empuk kalian ketika di KVK 3 yang kayak gini nih, yang dia di split-split kayak gini, itu adalah target empuk kalian dengan pasukan utama kalian. Jadi untuk free to play ya bukan Mega Whale ini berarti. Paus-paus nanggungnya ini adalah makanan kalian sebenarnya. Bakpao kalian yang siap untuk kalian makan ketika kalian bertemu di open field atau di war pertempuran. Karena udah jelas ini lembek semua, belum di tingkatan yang maksimal. Dan itu juga mempengaruhi kenapa? Di sini kita bisa lihat dia kedudukannya sudah awakening ya. Tapi ya tadi di season 3 hero awakening saja itu tidak cukup. Tapi kalian perlu kombinasi dari hero awakening dikombinasikan dengan ya namanya equipment dan dikombinasikan lagi dengan mod. Nah, di sini modnya aja kita bisa lihat ya. Itu belum maksimal. Modnya belum maksimal, partnya juga dipaksakan pengen biru full. Terus yang dia maksimal cuman ada di hero-nya saja, awakening. Tapi untuk partnya, equipment dan modnya itu belum layak. Jadi ketika ketemu di open field gimana? Ya dia cuma jadi bakpao. Kalau udah jadi bakpao gimana? Ya udah modar. Jadi dia adalah karung poin kalian sekalipun dia T7. Dan sekalipun kalian yang pasukan utama menggunakan T6 itu nggak masalah kawan, karena begitu pentingnya equipment dan mon itu sendiri di KVK 3 ke atas. Jadi hero awakening saja itu sudah tidak cukup untuk mengcover peperangan yang ada di KVK 3 dan seterusnya ke atas. Beda ya dengan dia yang di bisa dibilang pasukan utamanya. Ketika dia pasukan utama, kita bisa lihat nih, pasukan utama monnya aja pasti dia sudah sama bagusnya. Nah, ini udah cukup ini. Jadi kalau misalkan kita sudah melihat ini, dia aptitude-nya itu udah di atas sekitar 3 ribuan. Walaupun partnya masih campuran karena dia tidak fokus tadi. Kalau misalkan partnya udah satu jenis, ini statnya itu udah 30% lebih. Jadi udah jelas aptitude-nya di atas 3000 seperti itu. Dan seandainya tadi dia mau fokus, gue yakin dia memiliki yang namanya squad pikemen yang bisa diacungin jempol. Dalam artian iya dia pasti panen real point sih kalau misalkan dia benar-benar dimaksimalkan satu squad ini gitu. Apalagi dengan full blessed warna epic gitu ya. Full equipment blessednya bukan cuman kayak gua yang cuman 4 piece gitu ya yang equipment blessed, tapi dia langsung 8 piece dan semuanya itu equipment blessed epic. Ya jelas dia bagus gitu seandainya memang dimaksimalkan, dan bahkan gue yakin pasti udah ada beberapa yang sudah partnya legendary. Itu wow, gue akuin dia pasti jadi salah satu squad yang kalau misalkan ada di medan pertempuran dia bakalan dihindari. Karena ya tadi Roski ketika memang dia partnya bagus, monnya bagus, skill yang dipilih juga bagus, itu adalah mimpi buruk untuk semua
orang. Karena ya tadi, dia bisa jadi ladang untuk memanen kill point yang sangat banyak. Tapi berbeda nasibnya ketika yang kayak gini cuman Krosky dan Helgarnya saja yang awakening, tapi equipmentnya monnya jelek. Ya itu bukan dia memanen kill point, tapi dia yang dipanen kill pointnya oleh musuhnya, seperti itu. Maka ini pentingnya tadi kombinasi keseluruhan yang gua bahas dari kesalahan-kesalahan player F2P di sebelumnya. Jadi player F2P yang perlu kalian lakukan adalah kalian perlu sadar diri, kalian perlu tahu batasan kalian, kalian perlu tahu yang mana daya tampung atau daya kemampuan kalian. Kalian nggak perlu yang namanya harus punya role banyak, jangan. Apalagi kalau kalian nggak pernah top up sama sekali ya untuk eh, apa istilahnya menyelesaikan masalah Antalya. Pengen banget apa membuat 2 role tapi kalian nggak bisa membuat role yang kedua setingkat dengan role yang pertama, itu kan juga jadi masalah gitu. Dan kalian pengen dengan cara free to play, yaitu namanya mimpi buruk gitu. Yang kayak gini aja nih, yang dia top up walaupun bukan mega well ya, yang dia top up ini aja, ini gua yakin banget selain yang roll pertama ini tuh karung semua gitu. Walaupun dia udah open T7, tapi sisa Marsnya ini yang lain selain yang pikean di atas itu adalah karung semua kawan. Maksudnya karung, ya dia cuma jadi samsak tinju untuk dapat kill point gitu. Jadi kalian dapat merit sangat mudah ketika dia dengan bangganya menggunakan pasukan yang lain selain pasukan utamanya ini. Gue yakin itu, sangat-sangat yakin, bukan yakin lagi tapi sangat-sangat yakin. Dan kalian yang nggak free to play tapi nggak pernah pakai cara pay to win, dalam artian kalian nggak pernah top up sama sekali, istilahnya dari nol, sekalipun kalian cuman top up 16.000 gitu di awal yang cuman frame-framean kayak gitu atau apa yang nggak penting aja nggak pernah top up gitu ya, misal ya, ya kalian bakalan lebih apa ya, tragis sih kalau menurut gua. Yang ini aja yang top up itu dia sudah tragis karena dia tidak efisien dalam artian memaksimalkan apa yang dia miliki, bah malah dia nge-split banyak. Ini aja udah termasuk tragis, apalagi yang kalian free to play nggak pernah top up pengen ngikutin cara ini gitu, ya lebih tragis lagi, lebih busuk lagi kalau kata gua itu. Jadi ya sangat-sangat gua tidak rekomendasikan buat kalian ketika kalian tidak mampu membuat planningnya, ketika kalian tidak mampu membuat role selanjutnya itu setara atau minimal nggak beda-beda jauh ya dengan role yang kekuatan utama, itu mendingan nggak usah ya. Jadi mendingan kalian fokus ke satu squad yang memang squad itu benar-benar bisa kalian maksimalkan sampai batasnya. Ketimbang kalian banyak regu, banyak Mars, banyak squad, tapi sisanya itu cuma jadi ladang poin untuk musuh gitu ya. Itu sangat disayangkan untuk permainan kalian yang free to play. Dan kita sudah sama-sama tahu saja ya, membuat satu squad yang benar-benar bagus saja itu kalian butuh waktu hampir 1 tahun. Terus pengen 2 Mars yang sama bagusnya kan, ya tinggal kalian pikirkan saja apakah itu logis dengan cara free to play, apakah itu benar-benar layak untuk kalian yang free to play lakukan gitu. Sedangkan di pertarungan KVK 3 dan seterusnya ke atas itu bakalan waktunya bukan kalian merintis lagi tapi kalian sudah adu mekanik dari pemilihan skill, dari pemilihan hero-hero yang semakin baru gitu. Jadi equipment dan monitor harus sudah memenuhi syarat minimal ketika sudah ke Indom 2. Jadi kita sudah nggak
mikirin lagi nih monnya harus kayak gimana nih, kapan nih mon gue bisa sampai ke level ini nih, kapan, equipment gua bisa jadi emas nih, kapan ya ada pertanyaan kayak gitu lagi karena kalian bukan di masa-masa merintis lagi, tapi sekarang sudah di masa-masa untuk menikmati hasil dari jerih payah kalian selama ini. Oke, mungkin ini aja bahasan gua mengenai kesalahan kalian yang mengaku player free to play, sehingga bukan di akhir kalian menjadi suatu sosok fighter yang siap memanen kill point, tapi malah kalian jadi kill pointnya sendiri atau kalian jadi samsak tinjunya. Ini adalah tips yang bisa gua berikan buat kalian biar kalian lebih hati-hati ketika kalian memang ada niatan untuk memainkan game ini jangka waktu yang lama. Karena project dari nol sampai kalian nanti ketemu di season 3 itu waktunya cukup lama kawan ya. Hampir 1 tahun, dan waktu 1 tahun itu tidak singkat. Maka karena tidak singkat itu, kalian harus buat step by step, target by target, sehingga kalian nanti di KVK 3-nya kalian sudah mendapatkan buah manis dari semua perencanaan yang kalian buat. Bukan jadi malah kalian menyesal dan milih untuk pensiun atau mengulang lagi di buat akun baru, dan itu bakalan berproses dari nol lagi, dan itu melelahkan, dan jelas mayoritas pasti banyak yang lebih milih untuk pensiun aja. Karena ya apa yang kalian lakukan gitu di Kingdom tua tapi akunnya masih merintis terus gitu, ya capek. Gua aja kalau misalkan dapat yang namanya war terus baterai laporannya jelek terus, ya gue juga capek gitu maininnya. Oke, itu aja. Terima kasih sudah mendengarkan ocehan gua selama ini, dan ini kita sudah tiba di part terakhir dari pembahasan free to play dan problemnya. Jangan lupa tinggalkan jejak komennya di bawah, like, subscribe juga, share ke teman-teman kalian juga ya. Salam Viking dan bye.